Mari kita lihat dulu ayat dari Kolose 2 ayat yang ke-7 ini. Dari Indonesia Terjemahan Baru, di sini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, kita pakai bahasa Yunani BGT, ya, Bible Greek Testament, eritsomenoi kai epoi kodomu menoi en autu kai bebai oumenoi te pistei katus edidas tete periseus sentes en eucharistia. Kita melihat dulu keadaan jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose ini adalah komunitas Kristen yang tinggal di kota Kolose, yang terletak di wilayah Frigia, Asia Kecil. Jadi jemaat ini dikenal dalam Perjanjian Baru melalui surat Paulus kepada jemaat di Kolose, dan ini merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Paulus. Dan Kolose itu sendiri adalah daerah Asia Kecil yang letaknya masuk ke pedalaman. Nah, Paulus itu lebih sering tinggal di Efesus. Lebih lama dan lebih banyak tinggal di Efesus karena Efesus ini kota pelabuhan dan termasuk juga kota metropolitan. Kenapa Paulus lebih memilih kota besar? Karena ada strategi misi, ya. Nah, nanti kalau saudara masuk di dalam pelajaran misiologi, nanti kalian akan dijelaskan kenapa hamba-hamba Tuhan dan para misionaris itu juga mengambil waktu yang cukup lama untuk membuka semacam base camp di kota besar. Nah, jadi antara Efesus dan Kolose itu jaraknya cukup jauh, ya. Karena Efesus itu di tepi pantai, Kolose itu masuk ke pedalaman, lebih banyak di wilayah daerah yang banyak pohon-pohonnya, ya. Ada kemungkinan ada wilayah-wilayah hutan yang ada di sekitar Kolose. Dan Kolose ini termasuk daerah yang menuju ke arah pegunungan, ya, dataran tinggi. Nah, tidak seperti beberapa jemaat lain yang didirikan langsung oleh Paulus. Jadi jemaat di Kolose ini kemungkinan besar didirikan oleh Epafras, yaitu seorang rekan sepelayanan Paulus. Ini kita bisa baca di dalam Kolose 1 ayat 7-8. Dan nah, ini yang harus menjadi catatan. Paulus sendiri belum pernah berkunjung ke Kolose. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-1. Tetapi sekalipun Paulus belum pernah ke Kolose, Paulus sangat peduli dengan perkembangan iman mereka. Nah, ini penting sekali menjawab pertanyaan dari Putri. Nah, Putri tadi bertanya, apakah jemaat di Kolose itu memberikan respon terhadap surat-surat Paulus? Nah, ini pertanyaan penting sekali untuk kita pahami dan jawab, ya. Karena Paulus adalah rasul besar tetapi belum sempat pergi ke Kolose. Jadi, ketika Paulus mendapatkan berita tentang keberadaan Kolose, Paulus kemudian menyurati, ya, dengan surat rasuli yang berisi nasihat-nasihat. Dan ada banyak nasihat yang kita temukan di Kolose, lalu dipertanyakan, apakah nasihat-nasihat ini di-follow up? Karena kita tahu di dalam pasal 2 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa jemaat di Kolose itu seharusnya berada di dalam situasi kondisi kerohanian yang berakar, lalu dibangun, dan semakin kokoh. Nah, sekalipun demikian, apa yang dinyatakan di ayat yang ke-7 ini adalah harapan. Nah, sedangkan faktanya ada kemungkinan berlawanan dengan harapan. Jadi kalau Paulus menuliskan harapan, berarti faktanya adalah berlawanan dari harapan itu. Kalau Paulus menasehatkan
atau memberitahukan di ayat yang ke-7 kalau kita baca, hendaklah kamu berakar. Berarti jemaat di Kolose belum berakar. Hendaklah kamu bertambah teguh, berarti jemaat di Kolose belum teguh dalam iman. Karena itu dinasehati supaya berakar dan semakin bertambah teguh dan kemudian semakin kuat dan hatinya melimpah dengan syukur. Jadi ada kemungkinan yang pertama adalah seperti ini, tetapi kemungkinan yang kedua sudah mulai berakar, dibangun, dan bertambah teguh. Ya, tetapi memang tidak ada yang tahu keberadaan Kolose pada saat menerima surat dari Rasul Paulus, itu tingkat kerohaniannya sudah sampai di mana? Berakar, bertumbuh, atau berbuah. Tetapi kalau ada surat yang menasehatkan untuk berakar, maka kemungkinan yang lebih pasti adalah mereka belum berakar. Kemudian yang berikutnya, bahwa jemaat di Kolose ini dalam kondisinya adalah dulunya orang-orang penyembah berhala, tetapi kemudian oleh karena pelayanan Epafras, mereka telah beralih dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian mereka mengalami pengaruh dari berbagai ajaran yang menyimpang, termasuk sinkretisme. Sinkretisme itu adalah ajaran yang mencampurkan kekristenan dengan filsafat dan juga mungkin praktek agama-agama lain. Salah satunya adalah yang paling sering menonjol di dalam kehidupan jemaat Rasul Paulus yang lain, yaitu tentang Gnostik, yang menekankan pengetahuan rahasia sebagai jalan keselamatan. Nah, di samping itu juga ada orang-orang Yahudi, termasuk juga Yahudi perantauan, Yahudi proselit, yang mencoba untuk memaksakan hukum Taurat kepada kelompok jemaat yang ada di Kolose ini. Nah, di samping itu juga jemaat di Kolose ini menerima juga beberapa pengajaran yang menyesatkan perkembangan jemaat. Misalnya dalam Kolose 2 ayat 18, di situ ditekankan tentang adanya pengajaran yang memuja malaikat. Lalu Kolose 2 ayat 16-17 itu berbicara tentang ketundukan pada aturan-aturan Yahudi, seperti makanan, hari-hari raya, dan juga termasuk sunat. Lalu di dalam Kolose 2 ayat 20-23 ada pengajaran tentang asketisme, yaitu pandangan ketat terhadap makanan dan kesenangan duniawi sebagai cara untuk mencapai kesucian. Jadi askese itu adalah satu aktivitas yang menyiksa diri, tetapi dengan imbalan hasil dari penyiksaan diri secara rohani itu, mereka akan mengalami kesucian atau mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi. Misalnya bertapa, berpuasa, pantang dengan makanan-makanan tertentu, ya, pantang dengan kesenangan duniawi, itu askese, ya, asketisme. Nah, diharapkan dengan aktivitas-aktivitas spiritual yang menyiksa diri, seseorang akan mencapai tahapan pada tingkat kesucian yang lebih tinggi. Nah, itulah keadaan kerohanian jemaat yang ada di Kolose ini. Jadi, ketika Paulus menasehati di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, di sini kata berakar di dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan eritsomenoi. Ya. Nah, kita lihat dulu bahasa Yunaninya. Ya, ini eritsomenoi, to be or become firmly rooted. Jadi di sini menggunakan kata kerja partisip perfect pasif, nominatif maskulin plural. Maksudnya bagaimana? Jadi berakar yang dimaksudkan dalam konteks studi gramatikal itu adalah bahwa seseorang mengalami satu tindakan di mana dia diakarkan. Jadi di sini bukan aktivitas pribadi ya. Misalnya saya
menyadari saya harus berakar gitu ya, bukan. Karena apa? Karena di sini bentuknya pasif. Ya. Jadi kalau kita lihat dari diatesisnya, itu diatesis pasif. Artinya bahwa jemaat di Kolose ini sebagai objek yang menderita. Ya, objek yang menerima tindakan. Tindakannya apa? Diakarkan. Nah, itu berarti bahwa ada tugas dari Epafras yang sangat berat melihat kondisi dari jemaat Kolose yang sedemikian rupa ini. Epafras memiliki tugas yang berat untuk mengakarkan jemaat dengan problem yang dari luar dan problem rohani di dalam, untuk mengakarkan jemaat dari Kolose ini di dalam Kristus. Ya, en auto. Ya. Jadi di sini eritso menoi kai epoikodomu menoi en auto. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, diakarkan. Nah, pada waktu presentasi tadi dijelaskan, diakarkan itu yang seperti apa. Menarik sekali, ada satu pertanyaan atau ya pembahasan tentang bagaimana berakar tadi, dan itu juga ditanyakan, berakar yang seperti apa. Nah, lalu kemudian ada pembahasan tentang jenis pohon. Nah, yang perlu kita ketahui dalam konteks secara geografi, jenis pohon yang ada di Kolose, ya, di sini ada beberapa jenis pohon yang bisa saya sebutkan. Bahwa Kolose ini terletak di wilayah Frigia, dan Frigia ini adalah daerah yang memiliki iklim Mediterania dengan musim panas yang kering dan musim dingin yang sejuk dan basah. Nah, dalam kondisi iklim yang seperti itu, ada beberapa pohon yang kemungkinan bisa tumbuh dengan baik di tanah Kolose. Yang pertama adalah pohon ara, kemudian yang kedua itu pohon zaitun, yang ketiga pohon delima, kemudian yang keempat itu pohon pinus, ya, cemara, dan yang keempat pohon pinus, yang kelima pohon ek, lalu yang keenam adalah pohon murbai. Kalau kita melihat karakteristik dari 6 pohon ini, ya, murbai, pinus, ek, delima, lalu kemudian ada zaitun dan juga ada pohon ara, maka ada kemungkinan Paulus lebih mengarah kepada 2 pohon, yaitu pohon ara dan pohon ek. Pohon ara itu adalah pohon yang buahnya sangat umum di wilayah ini dan sering disebut di dalam Alkitab, dan pohon ini tumbuh subur di daerah bebatuan dan daerah kering seperti di wilayah atau di daerah Kolose. Lalu kemudian yang kedua adalah pohon ek. Nah, beberapa spesies pohon ek ini tumbuh di daerah Anatolia dan sering digunakan untuk kayu sebagai tempat berlindung bagi burung dan hewan lainnya. Jadi pohon ek ini pohon yang sangat besar, lebih besar dari pohon ara. Nah, kalau kita lihat karakteristik pohon ek itu sendiri, adalah pohon yang bisa tumbuh kurang lebih 30 meter tingginya, dan kalau cabang-cabangnya itu merenggang, ya, seperti sebuah kanopi gitu ya, seperti payung gitu, itu sangat lebar sekali. Ya, jadi antara kurang lebih 20 meter itu kalau kanopi dari batang-batang pohonnya dan daun-daunnya itu membuat semacam payung gitu, itu kurang lebih antara 15 sampai 20 meter. Nah, yang menarik adalah bahwa pohon ek ini cara mengakarnya itu dengan akar tunjang, di mana akarnya ini dia akan masuk sangat dalam sekali ke tanah sampai menembus beberapa lapisan tanah. Dan bukan sekedar hanya akar tunjang, tetapi pohon ek ini dia juga memiliki semacam akar serabut
yang menjalar secara horizontal, dan jangkauan akarnya ini jauh lebih panjang daripada kanopi pohonnya. Ya, yang tadi saya sebut kanopi itu kalau cabang-cabang pohon itu dan daun-daun itu melebar itu kurang lebih 15 meter, maka akar dari pohon ek itu bisa jauh lebih lebar lagi. Mungkin bisa antara 25-30 meter dari batang pohon. Akarnya itu menjalar secara horizontal. Jadi kalau kita melihat karakteristik pohon ek, ada kemungkinan bahwa pohon inilah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika Paulus mengatakan bahwa jemaat Kolose ini harus berakar. Dan berakarnya ini adalah berakar seperti pohon ek. Nah, yang menarik adalah bahwa jemaat di Kolose hanya bersifat pasif. Dan di sini Epafras sebagai pimpinan dari secara rohani atau pimpinan gereja di situ bersama dengan mungkin ya para penatua yang ada, itu membimbing jemaat di Kolose untuk hidup di dalam kerohanian, ya tentu dalam berbagai macam program pelayanan ya. Ya kita juga nggak bisa jabarkan program pelayanan pada waktu itu seperti apa. Yang jelas pasti ada ibadah, ada khotbah. Bagaimana dengan PA? Mungkin ada. Ya, bagaimana dengan kebaktian rumah tangga? Mungkin juga ada ya. Cuman ini kalau mau digali lebih dalam lagi ya tentu harus melakukan satu studi arkeologi ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, bahwa di dalam kepasifan jemaat di Kolose ini, maka pemimpin-pemimpin gereja memiliki tugas yang aktif untuk mengakarkan jemaat di Kolose di dalam Kristus. Nah, mengakarkan di dalam Kristus ini bukan saja dari segi pengajaran, dari segi iman, tetapi juga secara spiritual memiliki hubungan yang dalam dengan Kristus. Dan dalam bahasa Yunaninya menggunakan perfect pasif. Itu artinya bahwa kegiatan diakarkan ini itu telah terjadi dan telah selesai dengan sempurna. Itu artinya bahwa walaupun jemaat di Kolose berada di dalam situasi yang tidak enak ya, karena ada serangan dari luar gereja dan juga ada permasalahan-permasalahan di dalam gereja, bahkan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat. Tetapi yang menarik di sini, Paulus telah mendengarkan kabar bahwa jemaat Kolose ini telah diakarkan dengan baik. Ya, telah diakarkan dengan baik dan akarnya itu begitu kuat tertanam sehingga jemaat di Kolose dapat dikatakan secara rohani siap untuk mengalami tantangan-tantangan yang berat. Nah, sekarang tinggal dibangun. Nah, dalam konteks dibangun, bahasa Yunaninya itu menggunakan present pasif. Ya, jadi jemaat di Kolose ini dia akan mengalami proses tahap demi tahap dibangun pelan-pelan seperti seorang yang membangun rumah, ya. Jadi batanya itu ditata pelan-pelan dan semakin lama semakin tinggi. Seperti pohon ek tadi, ya, kita menggunakan metafora pohon ek yang tingginya bisa sampai 30 meter. Itu kalau rumah dibangun setinggi 30 meter, itu sudah jadi hotel sekarang. Ya, karena rumah saya saja tingginya 4 meter. Ya, untuk naik lagi lantai 1 tambah 3 meter. Naik lantai 1 lagi, 3 lantai, naik 3 meter lagi. Jadi untuk rumah bangunan dengan 3 lantai itu hanya 10 meter. Bayangkan kalau 30 meter dibangun terus, tidak berhenti-berhenti, itu kemungkinannya ada 9 tingkat. Rumah dengan 9 tingkat, itu hotel sudah. Jadi dibangunnya itu nggak main-main. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu dibangun terus sampai tingginya setinggi pohon ek, setidak-tidaknya 30 meter. Dan menjadi kokoh sekali. Kenapa? Akar yang masuk vertikal dan horizontal.
Dan inilah satu kerinduan dari Paulus supaya jemaat di Kolose mengalami pertumbuhan rohani yang seperti ini. Nah, tentu menjadi tugas kita untuk menggali lebih dalam apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Epafras ketika melihat jemaat di Kolose yang sudah berakar ini dan bagaimana usaha mereka untuk membangun jemaat di Kolose ini. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa konsep membangunnya ini adalah kegiatan yang dilakukan terus-menerus, termasuk juga di dalam kalimat yang selanjutnya di ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa hendaklah bertambah teguh. Nah, dalam bahasa Yunaninya bertambah teguh itu juga menggunakan bentuk present pasif. Ya, partisip present pasif. Semakin secure ya, semakin aman. Jadi bukan hanya tinggi, dibangun tinggi sekali, tetapi juga aman. Nah, dan itu konteksnya adalah semakin lama semakin aman gitu. Dan ini menarik sekali karena kalau kita melihat analogi sebuah komputer ya, sebuah komputer yang aman adalah komputer yang punya antivirus. Dan antivirus itu harus diupdate dengan antivirus baru. Ya, update antivirus baru. Karena kalau tidak, sekalipun sebuah komputer itu ada antivirusnya, kalau tidak terus-menerus diupdate, antivirus itu, komputer itu kemungkinan bisa kebobolan virus. Virus-virus terbaru. Nah, di sini luar biasa dalam konsep pertumbuhan iman bahwa kita bukan saja harus kuat di dalam pemahaman kita, keyakinan kita, pengajaran kita di dalam Tuhan Yesus, dalam hukum-hukum Yesus, tetapi kita juga harus terus-menerus bertumbuh tanpa henti. Bukan cuma bukan saja terus-menerus bertumbuh, tapi kita juga harus berada di dalam secure yang tinggi, tingkat keamanan yang tinggi. Karena semakin kita dibangun, semakin kita bertumbuh di dalam Kristus, akan semakin banyak serangan-serangan yang akan terjadi. Begitu. Nah, tentu kemudian diikuti dengan kalimat yang terakhir, dan hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Ucapan syukur dan terima kasih. Ya, jadi kira-kira seperti itu, betapa luar biasanya nasihat Paulus terhadap jemaat di Kolose yang bisa saja, bukan bisa saja ya, yang dapat menjadi acuan dasar di dalam konsep bertumbuh secara spiritual semua anak-anak Tuhan pada masa kini. Ya, untuk materi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum nanti saya akan masuk di dalam ayat-ayat yang lain di Kolose. Kalau ada, silakan.